Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo warga belajar. Kali ini kita akan belajar tentang uniknya tarian daerahku. Jadi kita akan mengulas tentang tarian-tarian di daerah Indonesia gitu, di daerah-daerah yang ada di Indonesia. Nah, apa saja sih tariannya? Oke, jadi kita itu akan masuk ke unit 1. Unit 1 itu membicarakan tentang macam-macam tari, macam-macam ragam gerak tari tradisional yang ada di daerah Indonesia gitu. Macam-macam tari berdasarkan koreografinya. Nah, yang pertama ada tari tradisional. Jadi tari tradisional itu merupakan tari yang memang sudah ada sejak um, zaman dulu. Jadi masih terikat dengan budaya-budaya zaman dulu gitu. Nah, tari tradisional ini memiliki sifat yang sangat rumit, simbolis, mengandung filosofis dan juga religius yang sangat um, yang sangat dalam dan tidak banyak orang bisa memahaminya. Nah, yang tari tradisional itu ada yang pertama tari klasik. Nah, tari klasik ini merupakan hasil dari ritual spiritual oleh empu penari keraton zaman dulu. Jadi itu masih dihasilkan oleh empu penari keraton zaman dulu. Aturan tarian ini baku dan pakem, jadi tidak bisa diubah. Aturannya itu sudah ditetapkan, terikat dengan aturan-aturan, jadi tidak bisa dikreasikan atau yang lain-lain. Kemudian gerakan dari tari klasik ini adalah gerakan anggun dan busananya itu mewah. Fungsinya untuk upacara adat dan penyambutan tamu kehormatan. Nah, ada contohnya di sini seperti tari Sanghyang di Bali, tari Pakarena di Sulawesi Selatan, tari Kelana Topeng di Jawa Barat, dan tari Bedaya Serimpi Jawa Tengah. Kita lanjut ke macam-macamnya. Yang kedua, masih dalam macam tari tradisional, tapi yang satu ini tari kerakyatan atau folk klasik gitu. Jadi tari ini tuh biasanya berkembang di masyarakat biasa. Nah, gerakan dari tari ini tuh mudah ditarikan dengan iringan. Nah, biasanya busana yang digunakan itu sederhana dan ditarikan saat panen atau sebagai pergaulan. Nih, contohnya seperti pada gambar. Kemudian kita lanjut ke macam tari selanjutnya, yaitu tari kreasi baru. Tadi kan sudah tari tradisional, sekarang tari kreasi baru. Nah, tari kreasi baru ini itu terlepas dari standar yang baku. Jadi tidak terikat dengan standar baku. Nah, tari kreasi baru ini masih terus berkembang sampai muncul istilah tari modern. Nah, tari kreasi baru ini ada macamnya. Yang pertama adalah tari kreasi baru berpolakan tradis. Jadi, tari kreasi ini memang tari-tari yang tidak terikat dengan aturan baku, namun masih mengandung unsur tradisi. Nah, seperti penggunaan iringan rawitan, koreografi, rias busananya, maupun tata pentas itu masih menggunakan tradisi. Intinya, pada tari ini itu melakukan pengembangan tanpa menghilangkan esensi ketradisiannya. Contohnya tari kreasi baru, tari Sparkling, Surabaya, Jawa Timur. Oke, kita lanjut ke macam-macam tari berdasarkan koreografinya. Yang kedua yaitu tari kreasi baru non-tradisi. Jadi tadi ada yang tradisi, yang sekarang ada non-tradisi. Nah, tari non-tradisi ini tari yang garapannya melepaskan diri dari pola-pola tradisi. Merupakan kategori tari modern. Tuh. Nah, contohnya tari kreasi baru, tari Ayo Bangun, Yogyakarta. Kita masuk ke tari yang selanjutnya, yaitu tari kontemporer. Dari tari kontemporer ini, gerakannya itu simbolik, terkait dengan koreografi yang bercerita dengan gaya unik dan penuh penafsiran. Nah, tapi pada tari ini itu kita membutuhkan wawasan yang lebih atau
memerlukan diskusi untuk memahami artinya. Nah, pada tari kontemporer ini juga menggunakan lagu yang tidak lazim kita dengar nih. Contoh tarinya itu tari ciptaan Sardono Wekusuma Melati Suryo Darmo seperti pada gambar ini. Ya, next kita ke tari modern. Jadi, tari modern itu merupakan tari yang mengungkapkan emosi manusia secara bebas gitu. Tidak terkait dengan aturan-aturan atau standar-standar tertentu gitu. Nah, ini dikembangkan awal abad ke-20. Tari modern Indonesia ini sering ditampilkan dalam dunia industri hiburan dan pertunjukan Indonesia. Kemudian ada juga pengaruh budaya pop dari luar negeri, misalnya K-pop dan lain-lain itu um, seperti tari jalanan, street dance itu merebut perhatian kaum muda Indonesia. Jadi mereka lebih suka K-pop dan lain-lain. Gitu. Nah, contoh tari modern itu diantaranya adalah Cha-Cha, break dance, penari latar, samba, Gangnam Style, dan Harlem. Kemudian kita masuk ke aspek dasar tari tradisional Jawa klasik. Jadi, aspek dasarnya itu ada 3. Yang pertama adalah wiraga. Wiraga itu merupakan aspek dasar gerak tubuh penari. Itu. Jadi dalam tari itu ada aspek wiraga, yaitu gerak tubuh penari. Gerakan anggota tubuh seperti jari-jari tangan, pergelangan tangan, siku-siku, bahu, leher, muka, dan kepala, lutut, mulut, jari-jari, kaki, dada, perut, pinggul, biji mata, alis, pergelangan kaki. Ciri ragam gerak tari Tifa itu perpaduan antara Tifa. Jadi, contoh dari aspek dasar gerak tubuh ini adalah tari Tifa. Ciri ragamnya itu memadukan antara Tifa yang merupakan properti tari sekaligus alat musik yang ditepuk bersamaan dengan ekspresi gerak. Nah, tari Tifa ini ditarikan sebagai simbol kebersamaan yang dirayakan dalam bunyi dan gerak. Oke, kita lanjut ke aspek selanjutnya yaitu wirama. Wirama itu merupakan aspek kedua dari tari tradisional. Jadi, wirama adalah ajek atau tetap dan murni dengan ketukan dan aksen yang berulang-ulang dan teratur. Jadi wirama itu ada 2, wirama tandak dan wirama bebas. Wirama tandak itu wirama yang ajek, tetap, dan murni dengan ketukan dan aksen yang berulang-ulang dan teratur. Dalam wirama tandak, gerak tari dan musik lebih mudah disusun. Wirama bebas adalah wirama yang tidak selalu memiliki ketukan dengan akses yang berulang-ulang dan teratur. Dan kita lanjut ke wirasa. Oke, jadi wirasa itu gabungan antara wiraga dan wirama. Tuh, menghasilkan wirasa. Wirasa itu tingkat penghayatan dan penjiwaan dalam tarian seperti tegas, lembut, gembira, dan sedih yang mengekspresikan melalui gerakan dan mimik wajah sehingga melahirkan keindahan. Ketiga, aspek ini saling berhubungan dan tidak bisa dipisahkan karena wirasa dapat membentuk gerakan menjadi semakin hidup dan bermakna saat ditarikan. Nah, contoh pada gambar ini. Oke, kita lanjut ke ciri ragam gerak tradisional. Yang pertama adalah gerak stilatif. Gerak stilatif adalah gerak yang telah mengalami proses pengolahan, penghalusan yang mengarah pada bentuk-bentuk yang indah. Gerak distorsif itu pengolahan gerak melalui proses perombakan dari aslinya dan merupakan salah satu proses stilasi. Nah, dari hasil pengolahan gerak yang telah mengalami stilasi dan distorsi, lahirlah 2 jenis gerak tari, yaitu gerak murni dan gerak maknawi. Gerak murni itu gerak yang asli, gitu. Kemudian gerak maknawi itu gerak yang memiliki makna-makna tertentu di dalamnya. Oke, kita lanjut ke materi selanjutnya, yaitu masih dalam ranah ciri ragam gerak tradisional. Ini contohnya gerak murni seperti ini dan gerak maknawi. Jadi memiliki makna tertentu gitu dari gerak-gerakan yang dilakukan. Kemudian kita lanjut
ke memahami ragam gerak tari tradisional di daerah sekitar peserta didik. Jadi di daerah sekitar kita itu warga belajar ada ragam geraknya. Tuh. Misalnya di tari Bali nih, gerakan umumnya dilakukan secara lincah, tidak hanya anggota tubuh yang digerakkan secara ritmik, namun juga mata pun bergerak dengan lincah. Jadi kan kalau di tari Bali itu kan eh, gerakannya itu tidak hanya di tangan gitu, jadi ada pergerakan di mata, misalnya melirik ke kiri, ke kanan gitu. Kemudian tari Papua, gerakannya itu staccato atau putus-putus, menekankan pada hentakan kaki yang energik. Oke, kemudian ada tari Sulawesi. Jadi gerakan tari dari Sulawesi itu semangat, semuanya itu lemah, gemulai, dan bermakna. Kemudian iringan musik terdengar keras dan tegas, pola lantai sederhana namun bermakna. Nah, kemudian lanjut ke ciri gerakan tari di Jawa Tengah. Terutama di keraton mengalir lembut dan sangat lambat, memiliki makna spiritual tinggi. Oke, yang terakhir ada tari di Sumatera. Jadi umumnya kalau di Sumatera itu gerakannya lincah dan gesit, mengadaptasi gerakan sifat fokus pada gerakan. Mengadaptasi gerakan silat dan fokusnya itu pada gerakan kaki. Oke, seperti itu ya warga belajar tentang materi tari di Indonesia, ragam tari di Indonesia. Untuk selanjutnya kalian dapat mempelajari ulang materi-materi itu, kemudian kalian dapat mengerjakan tugas atau assessment di e-learning. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah warga belajar.